Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD merespons peraturan Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memperbolehkan polisi aktif kini mengisi jabatan sipil di setidaknya 17 lembaga. Mahfud MD menilai aturan yang dikeluarkan Kapolri melanggar aturan yang ada. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pakar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam keputusan MK sudah ditegaskan bahwa Polri yang mau memasuki jabatan sipil hanya diperkenankan jika berhenti atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Tak hanya itu, Perpol Kapolri juga diakui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. Mahfud MD lantas mendesak agar aturan ini disesuaikan kembali. Polri harus tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ya. Dan memang putusan Mahkamah Konstitusi itu harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat ya. Jangan seolah-olah kemudian melakukan pembangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi. Wakil Direktur Imparsial Husein Ahmad mengingatkan Polri agar tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Husein merespons peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang membuka peluang bagi polisi untuk menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga. Ditemui di Jakarta Selatan pada Sabtu 13 Desember, Husein menyebut jangan sampai aturan terbaru Polri seolah-olah melawan MK. Adapun peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 ditekan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan putusan MK yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun. Selain bertentangan dengan putusan MK, Mahfud juga menilai Perpol nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN mengatur bahwa pengisian jabatan ASN oleh polisi aktif diatur dalam Undang-Undang Polri, sedangkan di Undang-Undang Polri sendiri tidak mengatur mengenai daftar kementerian yang bisa dimasuki polisi aktif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang TNI yang menyebut 14 jabatan sipil yang bisa ditempati anggota TNI. Mahfud menekankan Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke instansi sipil lainnya. Memang secara sebagai sebuah argumen itu memang bisa dibenarkan ya, bahwa untuk mengurangi politisasi itu dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Karena secara praktik kan memang ketika terjadi fit and proper test di DPR atau melibatkan DPR, itu hukum besinya pasti terjadi transaksi politik di sana ya, yang kemudian atau setidaknya di kemudian hari itu bisa terjadi trading of influence ya. Misalnya ketika kepolisian mau melakukan pengungkapan kasus yang melibatkan anggota DPR, pasti dia akan berhitung ketika itu melibatkan anggota DPR yang ikut terlibat dalam pemilihan dia. Pasti sedikit banyak itu terjadi. Akan tetapi saya kira dalam konteks reformasi Polri ini bukanlah satu hal pokok ya yang mesti segera dilakukan. Harus masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang masalah-masalah yang lebih esensial yang mestinya harus segera dilakukan ketimbang sekadar mempersoalkan soal penunjukan langsung atau tidak penunjukan langsung oleh presiden. Apa itu misalnya yang pokok sekarang, yaitu adalah soal lemahnya pengawasan ya yang terjadi terhadap Polri. Misalnya kita bisa lihat bagaimana lemahnya Kompolnas, kewenangan Kompolnas itu saya kira jauh lebih pokok ketimbang
apa yang tadi saya katakan mempersoalkan ditunjuk langsung atau tidak ditunjuk langsung oleh presiden. Jauh lebih pokok kita membuat bagaimana institusi Polri itu menjadi institusi yang diawasi secara ketat sehingga tugas-tugas kepolisian yang selama ini katakanlah cenderung berbau politis gitu ya, kalau orang anggap begitu, dan kemudian misalnya cenderung melanggar aturan, melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia karena melakukan kekerasan, itu bisa diawasi dan ada akuntabilitasnya yang lebih kuat gitu. Jadi jauh lebih efektif, jauh lebih penting saya kira untuk melakukan itu dalam konteks reformasi Polri. Bang, soal peraturan Polri ini Bang, polisi boleh menduduki kembali jabatan sipil nih Bang, ini tanggapannya gimana Bang? Saya kira yang pertama memang Polri harus tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ya. Dan memang putusan Mahkamah Konstitusi itu harus ditaati dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang cermat ya. Jangan seolah-olah kemudian melakukan pembangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi. Walaupun memang dalam konteks itu memang ada kekosongan hukum jadinya. Kosongan hukum itu dalam konteks apa? Dalam konteks memang ada beberapa lembaga yang kalau tidak ada penempatan Polri menjadi tidak bisa bekerja. Contohnya apa? BNN. Ketika misalnya tidak ada anggota Polri di sana, itu akan sulit sekali BNN melakukan pekerjaannya. Dan beberapa lembaga-lembaga lain. Oleh karena itu penting bagi pemangku kebijakan untuk memperhatikan apa-apa saja yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi agar kemudian kepentingan masyarakat menjadi terpenuhi dan tidak terjadi gaduh seperti sekarang ya, seolah-olah ada pembangkangan dari kepolisian terhadap Mahkamah Konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.